Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan nikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita patut wajib untuk bersyukur ya, agar apa yang kita dapat itu bertambah dan berkah. Amin. Dan kemudian salat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tafsir Quran surat At-Tin. Ya, kemarin kita udah belajar cara membacanya dan ada tugas yang sudah dikumpulkan. Ya, mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat At-Tin kita udah tahu ya, kemarin udah belajar apa itu At-Tin. Nah, ini bentuk buah tin seperti ini. Jadi kenapa surat ini diambil namanya dari buah tin ya. Walaupun di situ ada zaitun tapi enggak, ambilnya buah tin ada dulu. Cuma buah tinnya. Nah, itu di sini bentuknya ada buah tin ada dua macam. Ada yang warna hijau, ada yang warna ungu ya. Dalamnya ada yang warna merah, ada yang warna emas ya, atau seperti madu gitu. Warna kuning. Nah, kenapa tin? Ya, yang pertama mungkin artinya adalah buah tin ya. Atau dalam bahasa lain ada yang menyebut buah ara. Ya, buah ara. Nah, surat At-Tin ini merupakan surat yang ke-95 dari 114 surat dalam Al-Quran. Ya, jadi surat ke-95. Kemudian letaknya ini terdapat di antara surat Al-Alaq dan surat Al-Insyirah. Ya, jadi sebelumnya itu ada Al-Alaq dan setelahnya itu ada Al-Insyirah. Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah. Jadi tengah-tengahnya itu adalah At-Tin. Ya, ini untuk mengetahui saja sedikit. Berikutnya At-Tin ini memiliki 8 ayat. Dalamnya itu ada 8 ayat. 8 ayat. Kemudian surat At-Tin ini turun di kota Mekah ya, atau ketika Rasulullah masih di fase Mekah sebelum ke Madinah ya. Dia turun surat At-Tin ini. Ya, berikutnya kita akan masuk ke tafsir ya. Tafsir ayat 1. Ya. Yang mana bacaannya? Yang ini. Wattini wazzaitun. Artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Ini ada dua buah ya, buah zaitun dan buah tin. Ya, yang awalnya kita buah tin dulu ya, bahas. Nah, buah tin. Buah tin ini ada yang mengatakan tafsirnya adalah merupakan suatu tempat di daerah Damaskus ya, tempat tumbuhnya buah tin di sekitar Damaskus. Damaskus ini memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah ada yang mengatakan bahwa Damaskus ini adalah nanti tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk melawan Dajjal. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Damaskus ini adalah tempat makam Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya ada makamnya di Damaskus. Ataupun ini Damaskus ini adalah pusat peradaban Islam masa zaman kekhalifahan Utsmaniyah ya. Di sini Utsmaniyah, iya betul. Di sini Damaskus. Berikutnya adalah keistimewaan buah tin. Jadi manfaat buah tin ini banyak sekali ya. Mulai dari ya, buahnya ini enak, manis ya, sebenarnya manis. Ya, dan berair. Ini berair dan mudah dicerna, mudah dimakan ya, jadi nggak bakal seret makan buah tin ini. Nah, ini bisa membantu orang yang sakit diabetes, jadi akan mengurangi diabetes ya, ataupun dapat mengurangi berat badan ya, jadi mudah kenyang. Jadi nggak banyak makan. Setelah makan buah tin ini akan kenyang terus. Jadi nggak bakal banyak makan terus. Jadi diet deh, itu ya. Kemudian penyakit kulit. Jadi penyakit kulit juga bagus ini buat penyakit kulit, misalkan kayak eksim dan sebagainya, vitiligo dan ataupun kurap dan sebagainya, bagus buat kulit dan menghaluskan kulit juga ya. Untuk yang perempuan
Ini bagus nih kalau makan buah zaitun, buah tin ini. Kemudian membantu untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi oksigen itu dibutuhkan untuk seluruh tubuh kita. Ya, itu. Kemudian memiliki serat yang bagus untuk pencernaan. Jadi misalkan ada yang susah BAB atau misalkan mencret terus, ya silakan makan buah ini agar lancar pencernaannya, ya nggak bakal kembung dan sebagainya. Berikutnya bagus juga untuk tulang, ya memiliki kalsium yang tinggi, ya jadi dapat menguatkan tulang, ya dan jadi jangan sampai osteoporosis ataupun mengobati luka, ya. Nah, nanti buah tinnya ini dimasak dulu sampai hancur, sampai lembek, kemudian udah masak, dilembek, dihancurkan, kemudian dioleskan kepada luka. Insya Allah cepat sembuh katanya. Ya. Kemudian menyakiti tumor, menyembuhkan tumor, membantu lebih mudah untuk tidur. Ya, bagi yang susah tidur, silakan makan zaitun. Insya Allah akan lebih mudah. Mengobati penyakit jantung dan menyembuhkan kolesterol, menurunkan kolesterol. Itu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Berikutnya ada yang mengatakan buah tin ini tempat di mana kapal Nabi Nuh berlabuh. Ya, jadi setelah banjir bandang yang besar itu perlu kan ke darat lagi. Nah, pertama diturunnya di Bukit Kapal Nuh. Jadi dekat Bukit Kapal Nuh itu ada buah tin, ya. Ada pohon tin. Jadi merupakan tempat di Bukit Kapal Nuh berlabuh, ya, berhenti. Berikutnya ada yang mengatakan bahwa buah tin ini daunnya dulu dipakai oleh Nabi Adam ketika di surga, ya ketika pakainya jatuh semua hilang, Nabi Adam menggunakan daun-daun buah tin, ya pohon tin ini dipakai untuk pakaian Nabi Adam, ya ketika di surga sebelum ke dunia. Berikutnya ada yang mengatakan juga tempatnya itu dekat Ashabul Kahfi, ya. Ini jadi beberapa tafsiran tentang buah tin, bukan berarti hanya buah tin tapi tempat tumbuhnya buah tin, ya ataupun pohon tin itu sendiri. Itu. Berikutnya ke buah zaitun. Nah, ini zaitun. Zaitun ini ada dua warna, ya, ada yang warna hijau, ada warna hitam, ya dua-duanya bagus. Biasanya zaitun ini dipakai minyaknya, ya, nanti kita bahas manfaatnya. Nah, sekarang makna zaitun. Nah, ada yang mengatakan zaitun ini adalah sebuah tempat tumbuhnya zaitun ini di Baitul Maqdis di Palestina, ya, Yerusalem. Nah, jadi mengatakan bahwa zaitun itu adalah tempat Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis, ya di Palestina. Berikutnya ada juga kisah tentang Nabi Nuh, masih berkaitan tentang Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh itu terombang-ambing di lautan, ya banjir bandang, Nabi Nuh ini melepaskan burung, kemudian agar mencari burung-burung itu mencari sebuah dahan, ya sebuah dahan, dan akhirnya ditemukanlah si burung itu kembali dengan membawa pucuk daun zaitun, ya jadi diambil daunnya itu oleh burung tersebut, menandakan berarti sudah surut karena seluruh daratan waktu itu terendam air. Oleh karena itu kalau ada tumbuhan yang bisa diambil oleh burung berarti udah ada yang surut. Nah, disitulah Nabi Nuh mulai menuju ke tempat tersebut, ya menuju tempat buah zaitun tersebut, ya. Yang terakhir adalah keistimewaan buah zaitun. Sama kayak tadi, ya, banyak sekali manfaatnya untuk buah zaitun. Ya, salah satunya ini, ya. Yang pertama adalah kayak lemak tak jenuh, jadi bagus untuk tubuh, gak banyak lemaknya. Kemudian memiliki antioksidan, jadi dapat mengurangi resiko penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi racun-racun itu dikeluarkan, ya detox dan sebagainya. Berikutnya juga memiliki sifat anti kanker, jadi mencegah tumbuhnya sebuah kanker. Banyak manfaatnya. Berikutnya memiliki antibakteri. Jadi kalau kita sedang ada bakteri dalam tubuh kita, banyak-banyaklah makan zaitun atau minyak zaitunnya. Ya, bakteri yang hidup di perut. Jadi bakterinya nanti akan mati. Ya, yang buruk-buruk
bakteri yang jahatnya akan mati dengan mengkonsumsi minyak zaitun. Makanya Rasulullah waktu itu sebelum makan itu suka meminum minyak zaitun, ya, karena untuk menetralkan perut dulu biar perutnya enak. Nah, Rasulullah setiap itu dalam setiap masakan suka dipakai minyak zaitun, ditaburi minyak zaitun 1 sendok atau 2 sendok, ya. Kalaupun kalian punya di rumah misalkannya minyak zaitun, boleh tuh dipakai masakan-masakan. Itu lebih bagus daripada minyak goreng yang di pasar-pasar itu ya, ataupun di warung-warung. Minyak zaitun yang paling baik minyaknya untuk tubuh kita ya. Itu. Berikutnya mencegah stroke atau penyakit jantung ya. Jadi melancarkan peredaran darah ataupun jantung, penyakit jantung dan sebagainya. Itu insya Allah bagus sekali. Kemudian mencegah juga penyakit-penyakit yang lainnya ya. Diabetes, mengurangi resiko diabetes ya, ataupun mengurangi kesemutan dan sebagainya ya, banyak sekali. Dan minyak zaitun ini bagus juga untuk kulit ya, kulit kita ataupun rambut kita. Biasanya Rasulullah selalu menggunakan minyak zaitun untuk rambutnya agar tetap bersih dan bervitamin. Itu Rasulullah suka menggunakan zaitun ini. Banyak sekali manfaat ataupun kisah-kisah menggunakan minyak zaitun ini. Ya, luar biasa. Berikutnya, nah, kan tadi watini wa zaitun, jadi mie buah tin dan buah zaitun. Kenapa Allah kok bersumpah dengan makhluknya sih? Padahal Allah itu maha besar. Nah, Allah bersumpah dengan ciptaan itu untuk menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan hal tersebut. Ya, minyak zaitun, buah tin itu luar biasa ya, manfaatnya luar biasa. Buah makhluknya aja yang diciptakan oleh Allah itu luar biasa, apalagi yang menciptakan lebih luar biasa lagi, luar biasa, lebih hebat lagi ya. Jadi makhluknya pun begitu luar biasa, apalagi dengan penciptanya Allah ya, itu luar biasa, nggak bakal terbayang ya. Nah, berikutnya ayat kedua ya, Waturi Sinin. Nah, ini Bukit Sin ya, Sinai. Bukit Sinai. Ini tampaknya seperti ini ya untuk saat ini. Jadi gunung batu. Kelihatannya gunung batu ya. Ini kelihatan gunung batu banget. Ya, artinya apa? Ayat 2. Demi gunung Sinai. Ya, demi gunung Sinai. Apa sih maksudnya gunung Sinai ini? Kenapa dimasukin ke surat yang memiliki makna yang luar biasa? Nah, gunung Sinai ini adalah gunung di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Jadi setelah dikejar Fir'aun, ya nyampe Palestina. Di Palestina ini sebelum ke Palestina, Nabi Musa disuruh untuk bertahan ataupun menyendiri di gunung Sinai ini untuk mencari wahyu. Dan di sini Nabi Musa mendapatkan kitab ya, kitab Taurat ya. Di sini turun di sini. Jadi luar biasa, gunung ini memiliki sejarah tempat turunnya kitab Taurat atau wahyu, pertama kali wahyu ya dari Allah yang dibukukan dalam kitab Taurat. Itu. Berikutnya wahadzal baladil amin. Ayat ketiga ini ya. Artinya demi negeri yang aman ini. Yang dimaksud dengan negeri yang aman ini adalah negeri Mekah ya. Ya, jadi Mekah ini negeri yang aman. Insyaallah banyak sekali manfaatnya. Maksudnya adalah Mekah, negeri ini sudah jamin keamanannya oleh Allah, termasuk aman dari Dajjal ya, pasukan Dajjal gak bakal masuk ke dalam wilayah ini. Dan di Mekah ini penuh keberkahan ya, kita nggak bawa makanan pun bakal kenyang terus. Termasuk ada sumur Zam-Zam ya, di Mekah ini ada sumur Zam-Zam, yaitu airnya sangat baik di dunia ini. Yang paling baik itu adalah air Zam-Zam. Nah, negeri ini aman insyaallah ya, dari segala penyakit ya yang mematikan berlebihan, ataupun dari godaan nanti, termasuk terakhir dari godaan Dajjal atau gangguan Dajjal. Karena di setiap batasan kota Mekah ini ada malaikat yang menjaga ya. Dari sekarang udah ada yang menjaga insyaallah ya. Nah, kesimpulannya tafsir 1 sampai ayat 4 kan tadi demi ya, demi semua. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin ya. Nah, belum ada tafsir yang pasti mengenai ayat-ayat di sini. Jadi masih banyak penafsiran-penafsiran yang berbeda. Ya, jadi masih para ulama berbeda pendapat tentang tafsir-tafsir ini. Nah, namun dapat ditariklah, kita bisa dikatakan
sesuai pemaparan di atas tadi bahwa kemungkinan terdekat berkaitan ayat-ayat tadi, yaitu mengisyaratkan kepada tempat-tempat yang memiliki sejarah perjalanan iman dan Islam. Jadi ini tempat-tempat ya yang paling banyak, yang paling tepat itu, yang paling banyak itu, yang paling dekat itu tafsirnya adalah kepada tempat-tempat yang tadi disebutkan. Ya, jadi tempat-tempat ini memiliki kenangan-kenangan ataupun sejarah tentang Islam, ya, mulai dari Damaskus, Baitul Maqdis, Sinai, Masjidil Haram dan sebagainya. Itu tempat-tempat yang memiliki keutamaan-keutamaan di mata Islam, ya, karena disitulah mulai tumbuhnya Islam dan iman, ya, kisah-kisah yang luar biasa terjadi di situ semua. Ya, di Mekah juga kan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Baitul Maqdis, para nabi di situ, ya. Dan sampai sekarang pun Baitul Maqdis menjadi perebutan untuk Islam agar tetap diperjuangkan, ya, dari godaan Israel. Atau berkaitan tentang pertumbuhan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kan di sini nanti ayat 4-nya tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tentang penciptaan manusia. Jadi kalau di sini tentang perkembangan Islam ataupun perkembangan pertumbuhan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, ini berkaitan dengan ayat berikutnya, ayat 5 ya. Nah, ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat 4. Oh, tadi salah ya. 1 sampai 3. Sekarang ayat 4. Nah, artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi manusia ini diciptakan dalam sebentuk sebaik-baiknya. Kenapa sebut baik-baiknya? Yang pertama, dari fisik, manusia itu paling sempurna daripada binatang-binatang ataupun setan dan sebagainya. Fisiknya berbentuk jelas, ya, memiliki keutamaan dan luar biasa sistemnya, ya, sistem fisiknya, dari mata berkedip sendiri, bisa berjalan, walaupun ada yang mungkin sakit dan sebagainya itu beda lagi. Ini secara fitrahnya manusia itu sempurna, ya, pendengaran, mata, lebih rumit daripada binatang, ya. Kalau binatang mungkin ada yang bisa bernapas di air, itu beda-beda, tapi manusia itu paling sempurna fisiknya, ya. Kemudian termasuk sempurna juga dalam akalnya. Jadi manusia ini diberi akal, tidak seperti binatang, ya. Binatang ada otak tapi tidak berakal, ya, memiliki ingatan tapi tidak berakal. Jadi akal itu bisa menentukan mana baik mana buruk, ya, itu. Jadi akal ini untuk berpikir bagaimana dan sebagainya, itu di akal. Berikutnya memiliki ruh yang sempurna, ruh yang dalam tubuh kita ini dapat berkurang keimanannya, ya. Di ruh ini ada keimanan, ya, di ruh ini ada keimanan. Jadi kalau ruh kita banyak ibadah, tubuh kita banyak ibadah, maka ruhnya akan baik. Tapi kalau kita banyak maksiat, maka ruhnya itu jelek, ya. Kemudian ada nafsu. Manusia ini memiliki sifat nafsu, ya. Mungkin setan punya, tapi malaikat tidak punya. Walaupun malaikat itu taat, tapi dia tidak sempurna karena tidak memiliki nafsu, tidak memiliki keinginan, ya. Malaikat itu tidak memiliki keinginan. Semua yang kita Allah katakan itu yang dilakukan. Ya, kalau manusia kan ada keinginan dan sebagainya. Itu yang menciptakan manusia itu sempurna dibandingkan malaikat ataupun setan. Kalau setan mempunyai akal tapi tidak kalau setan tidak mempunyai iman, nafsu punya. Tapi kalau malaikat mempunyai iman tapi tidak mempunyai nafsu. Itu yang disebut dengan sempurna manusia. Oleh karena itu, tidak sama dengan, nah, ini ada setan, jin, ya. Jadi manusia itu tidak sama seperti jin atau setan. Tidak sama juga dengan binatang-binatang. Ya, binatang-binatang tidak sama. Tidak sama dengan alam semesta, ya, tumbuhan, planet-planet, gunung, tidak sama. Lebih bagus manusia, lebih sempurna manusia, dan malaikat sama. Jadi manusia tidak sama dengan malaikat. Nah, itu jadi benda-benda ini tidak sama, manusia ini tidak sama, ya, dengan yang ada di sini, ya. Jadi itu perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kenapa disebut dengan ahsani taqwim, bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan manusia, ya, dibandingkan makhluk yang lainnya. Nah, di ayat ke-5 ini mengatakan summa radadnahu asfala safilin, ya, artinya
kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Jadi manusia itu awalnya memang berada di yang rendah, tanah ya, terbuat dari yang tanah, yang hina, ya, yang tanah yang kotor, yang hitam, ya. Kemudian Allah bentuk dengan bentuk yang paling baik, yang sebaik-baik bentuk, ya. Oleh Allah dikasih ruh, akal dan sebagainya, barulah menciptakan manusia yang sempurna. Namun Allah akan mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya, ya. Bagi siapa? Nah, ini manusia ya di tingkatan yang paling atas ya daripada jin dan binatang. Nah, manusia ini pada tingkat yang tinggi. Namun jika dia menyalahi fitrah sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, maka dia akan menjadi yang paling rendah, paling rendah, lebih rendah daripada binatang, ya. Bahkan lebih rendah dari setan. Kalau manusia itu bahkan tempatkan di nerakanya itu tempat di keraknya neraka bagi orang-orang yang munafik. Keraknya itu paling bawah loh, ya. Jadi bahan bakarnya, ya. Jadi manusia itu lebih hina daripada jin dan binatang-binatang. Kenapa? Karena menyalahi fitrah. Karena fitrah manusia itu adalah nanti kita jelaskan berikutnya. Jadi banyak masalah banyak maksiat, banyak berbohong, ya, jarang beribadah, ya, lupa akan kewajiban-kewajiban sebagai manusia antar sesama manusia. Jadi dia enak aja, jadi hidupnya enak gitu ya, nggak mau ibadah, nggak mau apapun. Jadi itulah, jadi dia tuh foya-foya, jadi nggak pernah ibadah sedikit pun, banyak maksiat dan sebagainya. Itu nanti lebih rendah daripada hewan dan jin. Seperti itu. Nah, maksudnya adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi ini kalau manusia tadi udah diciptakan dengan sebaik mungkin, kalau nggak mau turun ke derajat yang serendah-rendahnya, itu harus beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka baginya amal yang tiada putus-putusnya. Jadi pahalanya itu tidak berhenti-henti. Jadi amal yang terus berjalan, ya. Terus berjalan sampai hari kiamat nanti pahalanya akan mengalir. Ya, bagi siapa? Nah, ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ini fitrah manusia ya. Fitrah manusia ini adalah dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi fitrah manusia itu untuk beribadah, bukan untuk yang lain, bukan untuk bermain-main terus ya, atau mencari harta sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi untuk beribadah. Kalaupun mencari harta tapi itu untuk ibadah, sedekah, umroh dan sebagainya kan perlu harta. Nah, itu juga diniatkan untuk ibadah. Jadi bukan semata-mata untuk kesenangan dunia saja, kesenangan untuk hati kita saja. Misalkan paling bagus HP-nya, atau paling bagus tasnya, atau paling bagus sepatunya, atau paling bagus pakaiannya. Bukan itu yang dicari oleh Allah, tapi orang yang paling banyak ibadahnya, paling taat kepada Allah. Nah, di situ kalian harus berlomba-lomba dalam beribadah, bukan berlomba-lomba dalam kebahagiaan dunia, tapi berlomba-lomba dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, bukan hanya dunia saja. Karena banyak orang-orang yang tidak beriman, dia kaya, mempunyai uang yang sangat luar biasa, tapi dia tidak beriman. Nah, itu juga disebut tidak bahagia. Ya, itu akan mendapatkan celaka nantinya, ya, kerugian yang sangat besar. Ya, oleh karena itu Islam itu luar biasa mengajarkan kita agar selalu beribadah, karena fitrahnya manusia itu untuk beribadah, bukan untuk mencari harta saja. Ya, berikutnya, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kami menciptakan manusia itu, kalian itu adalah untuk bermain-main? Enggak, ya. Abasa itu jadi sia-sia. Jadi harus ada usaha dan sebagainya. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan untuk bersenang-senang atau untuk bercanda-canda, ya, tapi serius Allah tuh menciptakan manusia untuk beribadah. Jadi manusia itu jangan terlalu tidak terlalu peduli dengan agama Islam ataupun tidak peduli dengan ibadah kita, ya, harus diikhtiarkan. Bahkan Rasulullah pun yang sudah dijamin masuk surga, seharinya istighfar 70 kali. Luar biasa kan? Berarti dia sangat serius Rasulullah itu, ya.
Padahal dia udah terjamin tahajud tiap hari sampai bengkak kakinya, ya, berdakwah dengan sesungguhnya, berjihad dengan sepenuh hati, ya. Jadi Rasulullah tuh hidup tuh bukan untuk ya bersenang-senang saja, tapi untuk menyebarkan Islam, ya. Nah, manusia juga harus seperti itu. Kita semua harus seperti itu. Jadi jangan kita main game bisa sampai berjam-jam, tapi baca Quran paling setengah jam juga udah capek. Itu rugi, ya. Kita harus lebih banyak beribadah. Jangan sampai kita bermain sama teman-teman dari pagi sampai sore kuat, tapi kalau untuk sholat cuma 5 menit gak bisa. Wah, keterlaluan, ya. Itu kita hidup itu bukan untuk main-main, tapi untuk serius mempersiapkan negeri akhirat. Kalau kita mau bahagia nanti di akhirat saja, fokus di akhirat nanti. Kita kumpulkan di dunia, kebahagiaan dunia boleh, tapi jangan lupa di akhiratnya, dititik beratkan di akhiratnya. Ya, Rasulullah perjuangannya luar biasa. Paling berat ujiannya itu Rasulullah. Manusia kalau mengeluh, ya Allah kok gini-gini amat. Nah, berarti itu masih jauh dengan tingkatan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengeluh dengan apa yang dia terima. Ya, Rasulullah tidak pernah bercanda dalam menghadapi hidup ini. Walaupun pernah bercanda, tapi Rasulullah bercandanya itu dalam kebenaran, ya, nggak pernah berbohong. Itu Rasulullah, ya. Apalagi kita yang belum dijamin masuk surga, ya, gimana, harus lebih serius lagi, ya. Imam Syafi'i hidupnya tuh fokus untuk menciptakan, untuk merangkum ilmu-ilmu dari Rasulullah agar mudah dipahami, mudah fikih. Bahkan umur Imam Syafi'i itu masih relatif muda, ya, nggak terlalu tua. Kenapa? Karena ya fisiknya terus terkuras, ya, dengan luar biasa. Tidurnya Imam Syafi'i cuma 3 jam dalam sehari semalam, ya. Jadi nggak ada waktu jalan-jalan, nggak ada tuh Rasulullah, Imam Syafi'i, ya. Kalaupun ada rihlahnya ke ulama, bukan jalan-jalan ke tempat wisata, tapi ke ulama-ulama, ke majelis ilmu Imam Syafi'i ini, ya. Jadi kita yang belum terjamin masuk surga, apa yang kita banggakan dengan kebahagiaan dunia ini, ya, kita serius. Oke? Itu. Berikutnya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan dia menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi fitrah Allah itu adalah fitrah manusia. Ya, tadi udah sebutkan manusia itu untuk beribadah, bukan untuk bersenang-senang saja, tapi untuk beribadah. Ya, itu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita serius mau belajar, mau hafal Quran, belajar Al-Quran, ya, berbakti pada orang tua. Serius, jangan bercanda, jangan males-malesan. Oke? Karena nanti yang menyesal itu nanti pas sudah meninggal, menyesal sekali nanti pas hari meninggal itu sangat menyesal. Ya, oleh karena itu hindari penyesalan di akhir. Kita lebih baik capek di dunia, bahagia di akhirat, daripada kita bahagia di dunia, capek di akhirat. Itu nauzubillah, ya. Itu dari Ustadz. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Masih ada 2 ayat lagi, tapi poin-poin intinya di sini, ya. Ayat sampai ayat sini dapat kita petik, ambil hikmah dan sebagainya. Itu dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.